Nah, para wanita penting untuk menyimak berita yang berikut ini. Betul sekali. Ini mengenai hak sepatu. Wah, kalau wanita kan paling seneng tuh kalau haknya tinggi kan? Iya, kayaknya kadang-kadang soalnya terus terang kadang-kadang kalau kita pakai sepatu hak tinggi, rasanya tuh lebih pede. Nggak Oh, tahu iya? kenapa. Iya, tapi saya juga agak khawatir karena ternyata kita mau bahas tentang sepatu hak tinggi pada perempuan. Ada apa sih emangnya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia beritanya. Wanita versus sepatu hak tinggi. Pemirsa beriman, kita pasti tak asing lagi jika mendengar kata sepatu hak tinggi. Seperti namanya, sepatu hak tinggi, yakni untuk menunjang penampilan agar tampil lebih percaya diri. Tak sedikit perempuan yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk hak tinggi. Bahkan mereka rela menahan rasa sakit yang timbul setelah 1 jam menggunakan sepatu. Engkan perbuatan para wanita Bani Israel ini ditiru oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu wanita Bani Israel mengambil kaki-kaki dari kayu untuk menarik perhatian para laki-laki di masjid. Maka Allah haramkan masjid kepada mereka dan diberikan haid yang panjang. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Ausnaf 5114 sahih. Penggunaan sepatu atau sandal hak tinggi juga akan membuat penggunanya terjebak ke dalam dosa tabaruj. Tabaruj menurut syar'i meliputi diperlihatkan yang boleh diperlihatkan, berbusana yang menyingkap aurat, berikhtilat. Kita dituntut untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 192. Dari dalil tadi, jelas bahwa penggunaan sepatu hak tinggi dilarang. Dan seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melarang sesuatu jika tidak ada mudarat di dalamnya. Berdasarkan penelitian, 90% wanita mengalami masalah pada kakinya setelah memakai sepatu hak tinggi. Bahkan sepatu hak tinggi dapat menempatkan penggunanya dalam risiko cedera permanen karena semakin tinggi hak yang digunakan. Ini dia beritanya. Pentingnya memuliakan wanita. Pemirsa beriman, Islam adalah satu-satunya agama yang dapat menenteramkan lahir dan batinnya manusia. Dengan 2 pegangan hidup umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebenaran bagi manusia. Di dalam Islam, sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang baik dan damai. Salah satu buktinya adalah begitu pentingnya memuliakan wanita yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Dalam naungan ajaran Islam, kaum wanita hidup dengan penuh kemuliaan. Wanita terus mendapatkan penghargaan dan dihargai serta dimuliakan semenjak pertama kali dia terlahir ke bumi. Berbeda dengan waktu sebelum Islam ada atau di zaman jahiliyah. Begitu mulianya seorang wanita hingga terdapat satu surat dalam Al-Quranul Karim yang dinamakan surat An-Nisa, yang artinya wanita-wanita. Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita sangat banyak disebutkan dalam surah ini. Apa saja kemuliaan wanita yang disebutkan dalam surat An-Nisa ini? Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, salah satu kemuliaan wanita yang disebutkan dalam surat An-Nisa adalah wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini merupakan bagian dari khutbatul hajjah yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai pembuka khutbah-khutbah beliau. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa dari jiwa yang satu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan manusia tersebut. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa yang dimaksud jiwa yang satu adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan pasangannya adalah Hawa, dan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam.
wanita berikutnya adalah dijaganya hak-hak wanita, terutama wanita yatim. Dalam surat An-Nisa ini juga dijelaskan bahwa, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dari ayat tersebut, Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau menjawab, "Wahai anak saudariku, perempuan yatim tersebut berada dalam asuhan walinya yang turut berserikat dalam harta walinya, dan si wali ini ternyata tertarik dengan kecantikan si yatim beserta hartanya. Maka si wali ingin menikahinya tanpa adil dalam pemberian maharnya, sebagaimana mahar yang diberikan kepada wanita lain yang ingin dinikahinya. Para wali pun dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim terkecuali bila mereka mau berlaku adil terhadapnya serta memberinya mahar yang sesuai dengan yang biasa diberikan kepada wanita lain. Para wali kemudian diperintah kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya." Quran Surah An-Nisa ayat 127. Pemirsa beriman, di dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan bagi kaum laki-laki untuk cukup menikahi seorang wanita saja jika ia khawatir tidak bisa adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki." Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal lahiriah, seperti adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, dan berhubungan suami istri. Dalam Al-Quranul Karim menyatakan bahwa, "Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, bahkan kalian sangat ingin melakukannya. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai, sehingga kalian biarkan yang lain terlantar." Quran Surah An-Nisa ayat 129. Kemuliaan wanita yang lain adalah memperoleh mahar dalam pernikahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar tersebut dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Berikutnya, di dalam surat An-Nisa ini, Allah menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dan wanita termasuk bagian yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Quran Surah An-Nisa ayat 7. Hal ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di zaman jahiliyah, bahwa yang mendapatkan warisan hanya lelaki, sementara wanita tidak mendapatkan bagian. Bahkan wanita dianggap bagian dari barang yang diwarisi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Maksud dari ayat ini adalah untuk menghilangkan apa yang dulunya biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dari mereka, dan agar wanita tidak dijadikan seperti harta yang diwariskan sebagaimana diwarisinya harta benda. Dan bila ada yang mempermasalahkan kenapa wanita hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki, maka dijelaskan dengan ayat yang artinya, "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu,
yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Hal tersebut dikarenakan seorang laki-laki membutuhkan bekal untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pemirsa beriman, itulah beberapa yang perkumpulan mulia secara jelas dalam surat An-Nisa yang artinya wanita-wanita. Dan sebenarnya masih banyak lagi kemuliaan wanita dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan ini kita dapat memahami bahwa dalam setiap ayat-ayat Al-Quran terkandung makna yang luar biasa. Karena lewat Al-Quran inilah Allah menuntun kita menuju jalan kebenaran. Dan semoga dari penjelasan ini kita dapat lebih menyayangi wanita, karena dalam dirinya tersimpan kemuliaan yang luar